Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya akan memberikan penjelasan tentang dampak virus corona yang terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kabar masuknya corona di Indonesia sempat membuat geger warga Indonesia. Beberapa masyarakat berbondong-bondong untuk membeli beberapa keperluan untuk mencegah corona. Sayangnya, ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan sendiri. Dari kelangkaan hingga melonjaknya harga masker di berbagai daerah, hingga penimbunan. Berikut 7 dampak virus corona yang terjadi di Indonesia dan sempat meresahkan masyarakat. Jamaah Indonesia batal umroh. Saudi Arabia membuat keputusan untuk menutup sementara kunjungan masuk bagi warga negara asing, termasuk calon jamaah umroh asal Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Keputusan ini mengakibatkan jamaah umroh Indonesia gagal berangkat. Total ada 4.078 jamaah haji yang dinyatakan batal berangkat. Selain itu, terdapat 1.685 jamaah yang masih bertahan di negara transit dalam proses dipulangkan ke tanah air. Kunjungan wisatawan menurun. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara pada Januari 2020 menurun 7,62% dibanding Desember 2019. Dampak corona mulai dirasakan di minggu-minggu terakhir Januari. Dampak corona itu mulai kelihatan signifikan di minggu-minggu terakhir Januari. China, Singapura, Malaysia itu turun di minggu terakhir akibat pengaruh corona. Berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Presiden Jokowi menyebut wabah virus corona berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Presiden Jokowi menjelaskan permintaan barang terganggu. Selain itu, investasi pun menjadi terhambat. Sekali lagi, saya ingatkan, karena corona ini, demand rusak, supply rusak, produksi rusak. Demand termasuk di dalam tentu saja konsumsi dari investasi, ujar Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara. Impor terhambat. Permasalahan impor juga akan terganggu terkait adanya corona. Presiden Jokowi mengatakan bahwa selama ini banyak pabrik yang mengimpor bahan baku dari China. Hanya barang itu saja. Itu sudah 50% impor. Indonesia ada di situ. Di dananya terganggu suplainya. Yang artinya di sini pun kalau tidak memberikan kelonggaran juga terganggu. Kalau terganggu artinya nanti harga pasti naik. Kalau harga naik pasti nanti larinya inflasi akan naik, kata Jokowi. Kenaikan harga dan kelangkaan masker. Penjual masker semakin langka setelah kasus corona merabak di Indonesia. Harga masker di Indonesia bisa menyentuh 15 kali lipat dari 20.000 per box pas belum ramai corona. Sekarang bisa 300.000. Itu yang biasa, masker, tegas Yunus. Beberapa kasus kelangkaan juga disebabkan oleh pedagang yang menimbun masker. Oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan corona untuk menambah keuntungan pribadi. Kenaikan harga hand sanitizer. Selain masker, kenaikan harga juga terjadi pada hand sanitizer. Harga jual cairan pembasmi kuman ini melonjak tajam hingga lebih dari 3 kali lipat. Kenaikan hand sanitizer mulai terjadi sejak Februari 2020 dan penjualan yang meningkat. Biasanya di 40 ribuan, sekarang bisa sampai 150 ribu dari bulan kemarin Februari.
Kenaikan harga rempah-rempah. Setelah pemaparan dari Guru Besar Biologi Molekuler Unair Khairul Anwar Nidom yang menyebut empon-empon mampu menangkal virus corona, harga empon-emponan menjadi melonjak. Di beberapa tempat, saya tawarkan apa yang bisa digunakan untuk menangkal virus corona. Kita bisa mengatasinya dengan mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung kurkuma seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Harga sejumlah rempah seperti jahe, jahe merah, kunyit, serai kencur, dan temulawak naik di beberapa daerah, seperti di Pasar Kemiri Muka Depok. Pedagang membandrol temulawak 40.000 per kilo, biasanya seharga 10.000 per kilo. Selain jahe, harga temulawak dari 20.000 per kilo, sekarang harganya 40.000 per kilo.